Selamat pagi. Hari ini Rabu 3 Februari 2021. Di sini adalah BBSI, Bank Bisnis Internasional. Kenaikannya kemarin 25%. Disusul kemudian Bola 21, Kota 15, BRPT 15, Aisyah 14. Tria Sentosa, Indosat, AKR yang kita pilih adalah ini. Tria Sentosa tadi ya. Tria Sentosa, Indosat, AKR, Electronic City, dan RDTX. Kalau kita lihat grafiknya adalah seperti ini. Yang sudah naik ini memang Indosat. Kenapa Indosat ini naik? Memang Indosat ini secara naik karena adanya rencana merger dengan TRI. Kita tahu TRI adalah perusahaan internasional dan Indosat adalah pemilik pelanggan nomor 2 setelah Telkomsel. Jadi memang merger ini sangat ditunggu-tunggu. Kemudian kita lihat di yang TRST Tria Sentosa ini sebetulnya sahamnya datar sekali. Kenapa kita pilih? Nanti kita lihat di fundamentalnya. Setidaknya hari ini dia sudah naik sebesar 10% ya. Kenaikan yang signifikan. Kenapa kita masukkan dia? Kemudian secara 90 hari dia juga naik sebesar 2%. Ini adalah produsen plastik. Pabriknya di Surabaya ya. Kemudian kita lihat Akra. Akra ini adalah penyedia energi ya, bisnis solar industri seperti itu. Dan juga yang berhubungan dengan storage bulk untuk energi. Akra ini sahamnya juga datar. Kenapa kita pilih? Karena memang di fundamental nanti kelihatan dia akan punya potensi untuk naik. Jadi kita pilih. Kemudian ada di Electronic City. Electronic City ini yang hijau ini sudah mulai naik. Dia emang gencar membuka gerai baru. Emang ini cukup riskan ya. Karena di tengah pandemi belum selesai, membuka gerai baru juga berisiko, tapi kita lihat konsepnya. Yang karena perusahaannya memang sedang melakukan restrukturisasi. Kemudian RDTX, Roda Vivatek, kita lihat fundamentalnya juga bagus. Ini hitam, dia datar juga. Kenapa kita pilih? Kita lihat alasannya di sini. Kita analisa fundamentalnya. Nah, ini adalah fundamental dari Tria Sentosa ya. Secara revenue dia sepanjang triwulan 4 triwulan terakhir itu dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di pertama, kedua, ketiga memang nggak terlalu signifikan, tapi di bulan selanjutnya signifikan. Dan kita lihat nih, nah di sini kita lihat dia sedang melakukan ekspansi pabrik dengan pemasangan mesin baru. Jadi memang secara potensi revenue-nya akan bisa bertambah. Kita lihat juga ekuitasnya. Ekuitasnya juga aman. Untuk perusahaan manufaktur ya, cukup aman. Dan ini perusahaan sudah lama. Sekitar 50-50. 50 liabilitas, 50 ekuitas asetnya. Kita lihat di sini harga sahamnya 398 dan earnings per share-nya 15. Ini juga lumayan ya, sekitar 5%. Kemarin diperdagangkan cukup rendah sebetulnya, hanya 700 dari rata-rata hariannya 6.700. Jadi saham ini berpotensi memunculkan follower baru. Kemudian kita lihat rasio saham ini memang sangat jarang diperdagangkan, jadi termasuk saham yang tidak banyak dilirik pasar sebetulnya. Karena mungkin letaknya yang ada di daerah gitu ya. Tapi dilihat dari potensi pertumbuhannya dia memang bagus. Kemudian kita lihat Indosat. Indosat tadi kita lihat di grafik naiknya tinggi.
memang bukan disebabkan karena omsetnya yang naik, tapi potensinya setelah dia merger, lebih ke aksi korporasinya. Setelah merger dengan Tri, dia diharapkan secara teknologi bisa bersaing, dan secara jumlah pelanggan dia juga potensial. Rencana mergernya masih terkendala, tapi ini hanya soal birokrasi saja ya. Kemudian perdagangan hari kemarin juga nggak terlalu banyak di perdagangan, tapi sudah naik cukup tinggi ya. Dan earning per size-nya 256, lumayan. Untuk harga 5.002 dia di 256 sudah cukup bagus. Kalau kita lihat di sini, dia pernah mencapai keuntungan yang besar. Dilihat dari liabilitasnya, emang perusahaan-perusahaan ini sudah lama, yang sudah banyak berpindah tangan, biasanya liabilitasnya emang cukup tinggi. Tapi nggak masalah. Kita lihat lagi yang urutan rekomendasi ketiga adalah AKR Corporindo. Secara revenue dia memang trennya turun ya, jelas. Tapi kita lihat di sini, secara ekuitas dia cukup bagus, dan liabilitasnya turun justru. Liabilitasnya tergantung stoknya mungkin ya, dia lebih ke perusahaan penyedia solar industri terkenalnya itu ya. Kemarin diperdagangkan cukup tinggi, 2 kali lipat dari rata-ratanya. Jadi AKR ini berpeluang untuk lebih melejit lagi. Kemudian kita lihat Electronic City yang keempat. Electronic City ini secara penjualan cukup rata ya. Jadi dia sangat amazing sekali ini. Di tengah situasi pandemi dia penjualannya relatif konstan. Jadi ini suatu prestasi yang cukup bagus. Dilihat dari ekuitasnya, dia juga punya ekuitas yang cukup kuat. Fundamental perusahaan ini secara permodalannya sangat kuat. Kemudian kita lihat earning per share-nya memang masih negatif, tapi nggak masalah. Setidaknya dia pernah mencatatkan positif gitu ya. Dan yang paling menarik adalah dia menambah 5 gerai. Jadi di luar penambahan ini nanti sukses atau berhasil, sebelum ini direalisasi ada optimisme pastinya. Yang kelima kita lihat Roda Vivatech. Memang saham ini cukup fluktuatif, tapi dilihat dari permodalannya dia cukup kuat. Dan melihat pertumbuhannya yang tinggi ini, revenue-nya dan net income yang naik tinggi, kita patut optimis di perusahaan ini. Perdagangan hari ini sangat kecil sekali ya, tapi dia sudah naik cukup tinggi. Jadi memang dilihat dari sini potensi kenaikannya tinggi. Jadi seperti itu rekomendasi saham saya berdasarkan dashboard yang telah saya kembangkan selama 3 tahun terakhir. Jadi dashboard ini selalu berkembang, dan pada hari ini saya putuskan untuk sharing ke teman-teman sehingga bisa melihat analisa fundamental yang lebih terintegrasi, mulai dari berita yang mengiringi laporan keuangan, juga volume perdagangannya, dan juga berita-berita panas yang menyertai. Karena fundamental itu juga lebih penting daripada analisa teknikal ya. Kalau analisa teknikal seperti ini kan multi tafsir ya. Apakah di sini sudah resistennya, atau di sini, atau di sini? Nah, sebetulnya di sini ini resisten atau bukan ditentukan oleh fundamentalnya. Kalau memang fundamentalnya bagus, prospeknya bagus, jadi bisa naik terus seperti ini. Ini karena ada rencana merger, dia naik seperti itu. Nggak penting dia ini resisten atau enggak. Jadi kalau kita berpatokan pada teknikal saja tanpa melihat fundamentalnya, justru ya kita akan salah di sini, salah di sini, salah di sini, salah di sini, seperti itu.
Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga berguna dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.